warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Teropong Semesta, kali ini tim Teropong Semesta menyajikan informasi tentang binatang yang ada di dalam Al-Quran. Ketika mendengar kata keledai, mungkin yang tergambar dalam benak kita adalah seekor binatang yang lamban, lemah, keras kepala, bahkan sering diidentikan binatang yang bodoh. Padahal pada kenyataannya keledai adalah hewan yang pandai, kuat sekaligus pekerja keras. Keledai atau dalam bahasa Latinnya adalah Equus asinus merupakan mamalia dari keluarga Equidae atau keluarga kuda. Habitat keledai liar hanya ditemukan di padang pasir dan savana di Afrika Utara, Jazirah Arab dan Timur Tengah, sedangkan keledai peliharaan terdapat di seluruh dunia. Binatang keledai juga disebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Jumu'ah ayat 5. Pada ayat tersebut Allah menyindir kaum Yahudi. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Fakta unik lain tentang keledai dapat kita temui dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk meminta perlindungan kepada Allah jika mendengar ringkikan keledai pada malam hari. Menurut Rasulullah bahwa ringkikan keledai adalah sebuah pertanda bahwa keledai tersebut telah melihat jin. Hal tersebut dapat kita pahami, bahwa kemampuan sistem penglihatan manusia sangatlah terbatas. Dalam hal ini kalah dengan sistem visual keledai. Pandangan mata manusia terbatas dan tidak dapat melihat di bawah sinar inframerah atau di atas sinar ultraviolet, tetapi kemampuan mata keledai mampu melewati itu. Pada tahun 1800, Sir William Herschel melakukan penelitian mengukur perbedaan suhu antara warna yang terdapat dalam spektrum yang terlihat pada mata manusia. Dia meletakkan termometer dalam setiap warna spektrum, hasilnya menunjukkan pendekatan suhu dari biru ke merah. Ukuran suhu yang lebih panas tepat di luar ujung merah, Herschel akhirnya menemukan inframerah. Dalam penemuan ini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika suhu makin panas maka cahaya prisma akan menghasilkan sinar inframerah. Ketika suhu lebih dingin maka sinar ultraviolet yang akan dihasilkan. Ketika dia melihat pengukuran suhu yang lebih panas tepat di luar ujung merah, Herschel akhirnya menemukan inframerah. Dalam penemuan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ketika suhu makin panas maka cahaya prisma akan menghasilkan sinar inframerah. Ketika suhu lebih dingin maka sinar ultraviolet yang akan dihasilkan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya sedangkan jin diciptakan dari api. Hadis riwayat Abu Dawud. Artinya setan itu dalam lingkup inframerah. Karena itulah keledai dapat melihat setan atau jin. Sedangkan manusia tidak bisa melihat setan ataupun jin. Keledai merupakan salah satu tunggangan Rasulullah. Keledai tersebut bernama Ufair. Keledai itu mati pada saat Haji Wada. Banyak orang beranggapan bahwa keledai adalah binatang yang bodoh dan malas, tetapi sebenarnya fakta tersebut tidak selamanya benar. Keledai adalah binatang yang rajin dan juga kuat dalam bekerja. Di beberapa negara semisal di India, keledai digunakan juga dalam membantu meringankan pekerjaan manusia sehari-hari. Di channel YouTube ini Tim The Donkey, dapat kita lihat kelucuan binatang keledai yang begitu jinak, lucu dan bisa diajak bermain. Seakan keledai tersebut ibarat binatang yang memiliki kecerdasan seperti seekor anjing. Sobat Teropong Semesta, sejak dulu kita telah mengenal susu dan keju berasal dari susu sapi. Susu dan keju yang berasal dari sapi telah dikonsumsi oleh manusia sejak ribuan tahun lalu. Tahukah Anda Sobat Teropong Semesta?
bahwa susu keledai merupakan susu terbaik di dunia. Dilansir dari halaman www.liputan6.com, bahwa susu keledai sudah menjadi tren sejak zaman Romawi kuno. Selain itu, susu keledai mempunyai manfaat dan kandungan nutrisi berbeda dari susu sapi. Dibandingkan dengan jenis lain dari susu hewan, susu keledai sebenarnya paling dekat dengan ASI. Berdasarkan tingkat pH dan kandungan gizinya, susu keledai mengandung lemak yang lebih rendah dari susu sapi. Selain itu, asam lemak omega 3 yang tinggi bermanfaat sebagai anti-inflamasi. Bahan alami dalam susu keledai telah terbukti untuk meningkatkan kekebalan tubuh yang mungkin berguna bagi orang-orang dengan kondisi seperti asma, eksim, atau psoriasis. Dilansir dari laman independen, keledai menghasilkan lebih sedikit susu dibandingkan sapi dan kambing. Bahkan diperlukan 25 liter susu untuk menghasilkan 1 kg keju pule. Hal ini menjadi salah satu alasan mahalnya keju pule. Meski harganya tergolong mahal dan sulit untuk didapat, tapi keju pule dari susu keledai ini dianggap lebih bergizi daripada keju yang dihasilkan dari susu kambing atau sapi. Sekalipun mahal dan bergizi, tapi susu keledai tidak memiliki cukup banyak kasein untuk menghasilkan keju. Kasein merupakan protein yang ada pada susu dan digumpalkan untuk selanjutnya dijadikan keju. Karena sedikitnya kasein pada susu keledai sehingga keju pule biasanya dibuat dengan 60% susu keledai dan 40% susu kambing. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan fakta keju pule yang langka dan mahal? Apakah kamu tertarik untuk mencicipinya? Apa teman-teman teropong semesta pernah melihat hewan yang merupakan persilangan antara kuda dan keledai? Selama jutaan tahun, kuda berevolusi menjadi berbagai bentuk yang mencakup zebra, keledai, dan onaga. Jadi, keledai sebenarnya adalah bentuk hewan yang lebih berkembang daripada pendahulunya, yaitu kuda. Meskipun kuda dan keledai adalah spesies yang berbeda dengan jumlah kromosom yang berbeda, mereka ternyata mampu berkembang biak dan menghasilkan keturunan hibrida yang hampir selalu steril. Anak hasil persilangan antara kuda jantan dan keledai betina disebut nagil, hini, sementara persilangan antara kuda betina dan keledai jantan disebut bagal atau mules yang memiliki nama ilmiah Equus asinus atau Equus caballus. Secara fisik hini memiliki tubuh yang kecil, sehingga tidak bisa menjadi hewan pengangkut seperti induknya. Binatang ini biasanya hanya sebagai peliharaan saja. Bagal merupakan keturunan kuda betina dan keledai jantan. Namun hewan yang satu ini sangat berbeda dengan hini. Bagal mempunyai tubuh yang besar, wajah mirip keledai dengan kepala yang pendek, telinga dan rambut yang panjang. Kakinya yang kuat dapat membuatnya menjadi hewan pengangkut, namun larinya tidak secepat kuda. Sobat teropong semesta, itulah video kami yang membahas tentang salah satu binatang keledai yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sobat teropong semesta, terima kasih atas like, subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng di bawah ini, agar Anda bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.